Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 245, aku benar-benar kalah dari anak bajingan itu. Bukan hanya keluarga kaya di masyarakat kelas atas yang menerima berita itu, tetapi Shen Qinfeng dan keluarganya juga mengetahuinya. Ketika Shen Qinfeng menerima berita itu, dia terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Itu terjadi hanya dalam beberapa hari setelah mereka meninggalkan keluarga Shen. Shen Ruwei mungkin akan menjadi gila jika dia mengetahuinya. Benar, dia sudah gila. Mengapa Mukiki bisa menjadi orangnya tetapi dia tidak? Setiap kali dia memikirkan wajah Mama Seng dan cara dia mempermalukan dan mengejeknya, dia akan merasa sangat marah. Tapi sekarang, dia telah menerima Mukiki. Mengapa? Ini adalah lelucon terbesar dalam hidupnya. Apakah keluarga Seng sudah gila? Bagaimana mungkin mereka membiarkan Seng Xiao bertunangan dengan anak haram itu? Apakah mereka tidak khawatir orang-orang akan menertawakan mereka? Teriak Chen Suyun. Apa yang ditakutkan Seng Xiao? Dia hanya pria yang suka mempermainkan wanita. Aku akan menunggu dan melihat betapa bahagianya Mukiki setelah bertunangan dengan pria itu. Aku akan menunggu sirene ambulans. Aku akan menyaksikannya dikirim ke rumah sakit dan tinggal di sana selamanya. Ibu, aku adalah nona muda sah keluarga Sen. Tapi, aku benar-benar kalah dari anak haram itu. Aku merasa sangat tidak enak hanya dengan memikirkannya. Chen Suyun juga merasa sulit untuk menerimanya. Namun, Seng Xiao benar-benar akan segera bertunangan dengan Mukiki. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu sekarang. Hah, aku akan membuat keluarga Seng menyesali ini. Mata Shen Ruwei merah karena kebencian. Dia membenci Mukiki dan Seng Xiao. Dia membenci keluarga Seng dan Sen. Dia merasa seluruh dunia telah mengkhianatinya. Mereka telah menjadi musuhnya. Kemudian, dia memutuskan. Sekarang dia tahu putra tertua keluarga Seng suka mendapatkan kekasih dari luar. Bukankah itu berarti dia punya kesempatan? Tunggu saja, Mukiki. Sebenarnya, begitu berita itu tersebar, Mukiki merasa tidak berdaya. Dia sekarang tidak bisa lagi bersikap tenang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak dia dikritik di sekolah, setiap kali sepulang sekolah dia akan melihat mobil Seng Xiao di gerbang. Setiap kali dia melihatnya, dia akan melupakan semua kekhawatirannya. Karena sekarang dia bisa menikmati kebersamaannya dengan Seng Xiao di depan umum. Dia tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Seng Xiao bersandar di mobil yang menunggunya. Ketika dia melihat Mukiki, dia meletakkan tangannya di belakang lehernya dan menciumnya di depan semua orang. Hal itu membuat orang-orang di sekitar mereka heboh. Kemudian, Seng Xiao memeluk Mukiki dan berkata, "Tolong, kenalkan tunanganku." Dia tersenyum. Orang-orang di sekitar mereka merasakan bahaya dan mundur beberapa langkah. Pria ini sangat tampan dan luar biasa, bagaikan berlian langka. Namun, semakin luar biasa dia, semakin berbahaya dia. Betapa beraninya dia hingga bisa bersama laki-laki ini, dan bagaimana dia bisa tahan dengan tipu daya dan kejahilannya. Setelah memikirkan hal itu, mereka terkesan dengan keberanian Mukiki. Tetapi hanya dia yang tahu betapa hangat dan biasa pria itu di balik layar. Ayo pergi. Seng Xiao membantu Mukiki masuk ke dalam mobil. Kemudian, mobil mereka melaju kencang. Meninggalkan semua orang yang mengomentari mereka. Mukiki juga merupakan orang legendaris karena bisa bersama dengan putra mahkota. Kau benar. Orang normal akan ketakutan setengah mati dan tidak bisa bernapas saat bersama putra mahkota. Dari segi reputasi mereka, secara mengejutkan mereka tampak cocok satu sama lain. Dalam perjalanan pulang, setelah melihat kerumunan di gerbang sekolah, Mukiki tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu harus datang setiap hari? Kau tidak ingin aku ikut? Seng Xiao memiringkan kepalanya dan menatapnya. Terlalu mencolok. Aku tidak terbiasa dengan itu. Mukiki menggaruk kepalanya. Kamu harus terbiasa sekarang. Satu hal lagi, kita akan pergi ke Shen Mansion untuk makan malam-malam ini. Ibu sedang mendiskusikan tanggal hari besar kita dengan kakekmu. Mukiki tidak percaya bahwa itu benar. Dia mencubit pipinya untuk memeriksa apakah dia sedang bermimpi. Dia tidak pernah bermimpi tentang hal itu sebelumnya. Namun sekarang, itu menjadi kenyataan. Dia takut itu hanya halusinasinya. Kier. Hah. Meskipun kita akan segera bertunangan, keluarga Seng tidak akan mengakui hubungan kita. Karena bagi mereka, aku hanya main-main. Mereka pikir aku tidak serius denganmu. Seng Xiao mengatakan yang sebenarnya. Jadi, mereka mungkin tidak mengakuimu. Atau lebih buruk lagi, mereka mungkin mempersulitmu dan mempermalukanmu. Bertunangan bukan berarti kita menang. Aku hanya ingin kau tetap di sisiku tanpa perlu bersembunyi. Kita masih punya jalan panjang. Setelah Mukiki mendengar ini, dia merasa lega. Dia merasa tidak nyaman karena pertunangan itu. Kejadiannya terlalu cepat. Sekarang setelah dia tahu kebenarannya, dia merasa tidak takut lagi.
Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya padaku, Xiao Xiao. Meskipun mereka tidak menganggapmu serius, aku serius. Tidak peduli siapa atau apa yang ingin mereka lakukan padamu, mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Ini janjiku padamu. Seng Xiao tidak pernah berjanji kepada siapapun. Karena begitu berjanji, dia harus menepati janjinya. Namun saat itu juga dia telah berjanji pada cintanya. Jika kamu diganggu setelah menjadi tunanganku, itu berarti aku tidak berguna. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Mendengar pengakuannya, Mu Qi pun tak kuasa menahan diri dan langsung menghambur ke pelukan Seng Xiao. Seng Xiao menghentikan mobil dan memeluknya. Tidak ada keraguan tentang cinta Seng Xiao padanya. Kelahirannya bukanlah kisah yang menyenangkan dan dia bukanlah gadis yang sangat cakap. Sekarang, dia hanyalah seorang mahasiswa baru. Selain itu, dia telah memilih jalan yang dihindari orang lain. Jika bukan karena cinta, dia tidak dapat menjelaskan mengapa Seng Xiao begitu baik padanya. Dia tidak tahu pesona apa yang ada dalam dirinya. Setelah beberapa saat, mobil kembali melaju. Mereka tiba di Sen Mansion. Pandangan kakek Sen terhadap Seng Xiao masih tidak baik. Dia mendengus saat melihatnya. Sedangkan Mama Seng, ia sangat gembira melihat mereka. Sebelum mereka sampai di rumah besar, tanggal pertunangan mereka sudah diputuskan. Tanggal 3 bulan depan adalah hari yang luar biasa. Kiki, haruskah kita mengadakan upacara pertunanganmu pada hari itu? Mu Qi langsung mengangguk. Dia menatap Mama Seng dan kemudian Seng Xiao. Terserah kamu untuk memutuskan. Tapi Seng Xiao berkata, terlalu lambat. Kurang dari 20 hari. Menurutku ini terlalu lambat, ulang Seng Xiao. Menurutku minggu depan akan menjadi minggu yang hebat. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang. Ini cucu perempuanku. Jika kau berani melakukan sesuatu dengan setengah hati, aku akan mengubah pikiran Kiki. Kau ingin mencobaiku. Kakek Sen mengancam Seng Xiao. Tidak semudah itu menikahi cucu perempuan dari keluarga Sen. Kau ingin menikahinya begitu saja? Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu membuatnya menderita.